Up Corner. 98.5 FM Afridio Community Station. Selamat pagi Afrinia, selamat pagi Semarang, selamat pagi Indonesia. Kembali lagi hari ini kita akan bincang-bincang kurang lebih selama 45 menit sampai 1 jam nanti ya ke depan sampai kelar jam 12 di Special Talk Show bersama Kongbap. Dan tentu saja kami mengundang Anda untuk bergabung di 0878 333 400 atau bisa juga melalui Instagram Live, karena siaran ini juga bisa Anda simak melalui Instagram Live Apridio Semarang dan juga live streaming kami di apridio.id. Langsung saja saya menyapa narasumber kita yang sudah hadir di Instagram Live kongbap.id. Ada Ibu Agatha. Selamat pagi Mbak, apa kabar? Halo, selamat pagi Mbak Santi, selamat pagi semua. Oke. Seperti ya biasa ya Mbak, sebulan sekali kita ketemu untuk memberikan kabar sesuatu tentang Kongbap. Yang tentu saja kita ingatkan kembali bahwa Kongbap ini adalah salah satu campuran untuk beras, di mana nanti nasi Kongbap ini akan memiliki nilai gizi yang sangat tinggi. Baik, Mbak Agatha. Ini berkenaan dengan pandemi yang sampai dengan awal tahun 2021 ini belum tahu ya kapan akan berakhir dan kapan akan berlalu. Walaupun kita percaya badai pasti berlalu seperti lagunya Chrisye. Nah, Mbak Agatha bisa kembali diingatkan seperti apa sih Kongbap ini hadir, terutama saat-saat seperti saat ini itu orang betul-betul harus berpikir dan juga menjaga kesehatan, salah satunya asupan yang terpenting. Makanan pokok di Indonesia ini masih ya, kalau di Jawa terutama itu adalah nasi. Belum makan nasi, belum makan. Begitu ya, walaupun Iya, itu betul sudah banget, habis roti 3 bal gitu ya. Tapi kalau belum nasi dia. belum. Padahal sama-sama Okay. karbo ya, gitu. Betul, iya. Nah, silakan Mbak Agatha diingatkan kembali seperti apa sih manfaat Kongbap itu setelah dicampur dengan beras kemudian menjadi nasi Kongbap yang sangat bagus untuk kita konsumsi setiap hari. Oke, baik Mbak Santi. Jadi begini ya, kalau ini sekarang lagi masih masa pandemi gitu ya. Semua Betul. masih banyak yang WFH di rumah. Kita juga harus jaga kesehatan, jaga imun tubuh begitu ya. Ini kita sih untuk Kongbap ini sangat membantu sekali karena memang di dalam Kongbap ini ada berbagai macam biji-bijian yang tentu saja manfaatnya banyak sekali buat tubuh kita gitu. Jadi untuk Kongbap sendiri karena mengandung berbagai macam bijian, dia berserat tinggi. Kemudian juga di dalam biji-bijian tersebut kaya akan antioksidan. Terutama untuk varian Kongbap yang hijau, yang habatus sauda ya Mbak ya. Yang baru, iya. Itu kaya antioksidan. Jadi untuk menambah imun tubuh kita juga diperlukan. Jadi nggak usah takut dan khawatir. Tiap hari kita konsumsi Kongbap aja itu sudah bagus banget buat tubuh kita. Iya, dan ini penting ya, antioksidan kayak detox gitu ya Mbak Agatha ya. Iya, begitu kita konsumsi apa yang ada di dalam diri kita, virus-virus ini bisa ikut keluar ya. Dan kaya serat. Jadi mudah banget untuk dikonsumsi, terutama untuk ibu-ibu yang usianya sudah semakin senja karena mungkin agak susah sekali makan sayur. Nah, ini dia nasi Kongbap memberikan solusi. Saya nggak tahu ya Mbak Agatha ya, kita baru informasikan lewat sosial media, kita baru saja memulai, tapi pertanyaan sudah mulai bertubi-tubi. Antusiasnya ini bagus sekali ya Mbak ya. Jadi rasa ingin tahu tentang Kongbap dan apa sih yang penting dikonsumsi untuk saat pandemi ini ternyata banyak sekali peminatnya. Baik, kita langsung saja ke penanya karena kita akan ulangi lagi. Kongbap ini ada 3 varian ya Mbak Agatha ya. Betul varian sekali, original, chia seed quinoa, dan yang satu chia seed quinoa yang warna kuning yang bungkusnya seperti ini. Nah, kemudian yang ketiga ada yang habatus sauda. Nah, yang ini yang kaya akan antioksidan ya. Nah, ini penting banget ya dikonsumsi saat ini. Ini ada kandungan habatus sauda. Ini yang terbaru memang ya, dan sepertinya juga lahir-lahirnya di awal-awal 2020-an gitu ya, menjelang adanya pandemi ya. Iya, betul sekali Mas Andri.
Oke, nah ini untuk anak-anak penting yang chia seed quinoa karena di situ ada salah satu biji quinoa yang katanya kandungannya itu lebih bagus dari ikan Betul salmon. sekali. Mhm, Iya, karena memang untuk varian yang chia seed quinoa ini dia mhm. lebih tinggi omega 3 Mas Santi. Jadi memang bagus Oke, sekali untuk anak-anak ya, dikonsumsi tiap hari oleh anak-anak itu memang bagus. mhm. Nah, terutama yang MPASI ya sudah mulai ada tambahan itu mungkin Iya, betul dikasih sekali. nasi nasi atau bubur tim, nasi tim atau bubur dengan kongbap yang varian kuning tadi ya, chia seed quinoa-nya Iya. sangat bagus. Nah, sekarang ada Dewa Mbak dari 08772406 sekian sekian sekian. Apa manfaat mengkonsumsi kongbap? Wah, ini harus ditegaskan kembali nih sama Mbak Agatha. Iya Manfaat nih. mengkonsumsi kongbap setiap hari itu apa manfaatnya? Silakan Mbak Agatha. Oke. Oke, Kongbap sendiri karena mengandung berbagai macam dari biji-bijian, tentu saja Mhm. ini tinggi serat begitu ya, Mas Dewa ya. Karena tinggi serat itu akan memperlancar pencernaan kita. Kemudian juga selain itu, Kongbap ini bagus banget Mbak untuk penderita diabetes. Karena apa? Oke. Karena Kongbap ini bisa menurunkan indeks glikemik dari nasi itu, nasi putih. Jadi Mhm. untuk nasi putih yang dicampur dengan kongbap, itu indeks glikemiknya akan turun, dia akan setara dengan beras merah begitu. Jadi kalau Oke. biasa kita Ya, konsumsi ini nasi putih bagus itu, ya. Mhm. itu indeks glikemik bisa mencapai sampai 90 begitu ya. Nah, kalau untuk nasi dengan campuran kongbap ini, dia bisa turun hingga sampai 60. Nah, ini setara dengan nasi merah begitu. Cuman Iya. untuk kelebihannya lagi begitu, kongbap ini tidak merubah rasa nasi gitu ya, Mbak. Jadi kalau Mhm. biasanya orang yang diabetes itu konsumsi nasi merah, cuman rasanya kayak hambar begitu, Sepol. hambar Betul, betul. sepok gitu Mhm. kalau orang Jawa ya. Heeh. Iya, gitu. Terus kemudian untuk teksturnya juga dia agak keras, kemudian kering begitu ya. Nah, Mhm. kalau untuk kongbap ini dia akan membuat nasi lebih pulen karena Oh. mengandung biji-bijian yang salah satunya di Mhm. situ juga ada beras ketan juga. Jadi membuat nasi lebih pulen, kemudian tidak merubah rasa nasi juga. Nah, manfaatnya ini Mhm. seperti nasi merah, begitu Mbak Ya. Santi. Dan yang utama lagi adalah masaknya lebih mudah daripada beras yang lain ya. Kalau beras merah Iya, itu kalau salah-salah menanaknya bisa keras banget atau susah banget itu keras Mbak itu. Agatha. Iya, Mhm, mhm. keras dan kering. Kalau kongbap ini Betul. untuk memasaknya itu sangat mudah Mbak Santi. Jadi Ya. karena ini memang pada dasarnya seperti beras biasa begitu ya. Tinggal dicampurkan aja ke beras putih yang sudah kita Mhm. cuci, kemudian diberi takaran seperti biasanya, dicampur kemudian dimasak seperti biasanya. Nah, itu mudah sekali Oke. ya. Untuk biasa yang masak pakai rice cooker itu juga tinggal dicampurin aja gitu. Mhm. Nggak perlu dicuci lagi ya Mbak ya, Nggak perlu dicuci kombapnya. lagi. Iya, Jadi beras yang sudah siap tanak baru itu dicampurkan dengan kongbap ya, sehingga nanti iya langsung betul sekali. dimasak saja. Baik, ini Mhm. dari Instagram Live kita langsung saja menyapa Parel Squee. Apakah nasi kongbap cocok juga untuk orang yang diet? Itu. Dan ini dikasih Nah, pantun sama Parel nih. Indonesia negaraku, nasi kongbap makanan utamaku. Wah, nah itu dia. Ini kayaknya penggemar kongbap yang udah tiap hari betul betul konsumsi betul. kongbap begitu ya. Jadi dia yakin banget apa manfaatnya. Nah, apakah bagus untuk dikonsumsi orang yang sedang diet, Mbak Agatha? Iya, salah satu keunggulan kongbap yang lain begitu, Mbak. Dia cocok sekali untuk orang yang sedang mencoba untuk diet begitu ya. Karena Hmm, apa? hmm, Karena di situ mengandung berbagai macam biji-bijian, yang mana biji-bijian tersebut memang berserat tinggi dan itu membuat kita kalau mengkonsumsi nasi kongbap itu bisa kenyangnya lebih lama. Jadi nggak perlu buru-buru makan lagi begitu, Mbak. Nah, ya, itu dia nih kuncinya untuk diet sehat. Nah, konsumsi kongbap aja. ya. Tadi ya, kenyang lebih lama sehingga tidak pengen makan lagi, itu pas banget Iya, untuk betul Anda yang sekali. saat ini sedang menjalankan program diet.
Dari 08823397 siang Kongbab. Kongbab ada varian baru apa lagi nih? Dan apa saja varian yang sekarang sudah ada di pasaran? Dan bisakah jadi reseller dan order online? Terima kasih. Kenapa nonim? Harus kasih nama ya, siapa tahu nanti beruntung. Silakan Mbak Nah, itu Agatha. dia. Oke. Untuk Kongbab sendiri saat ini memang tersedia 3 varian, Mbak. Jadi variannya original, kemudian ada chia seed dan quinoa. Untuk yang terbaru itu masih yang habatus sauda yang launching di tahun 2020. Untuk sementara ini masih 3 tersebut ya. Kemudian yang untuk yang sudah ada di pasaran, tiga-tiganya sudah ada, Mbak. Jadi jangan khawatir, mau cari di Superindo ada, di Alfamidi juga ada. Ya, kemudian untuk kemasannya dari Kongbab itu kita ada 2 kemasan. Jadi untuk kemasan yang pack, yang kedua adalah kemasan yang pouch. Yang pouch itu 1 kilo gitu, Mbak. Jadi untuk yang sudah rutin tiap hari untuk konsumsi Kongbab, bisa menggunakan Kongbab yang 1 kilo begitu ya. Jadi lebih hemat begitu, lebih ekonomis. Iya. Dan ini untuk yang 1 pouch, kemasan 1 pot untuk semua varian ada atau masih varian tertentu, Mbak Agatha? Ya, untuk yang varian pouch ini hanya ada di original dan chia seed quinoa. Jadi untuk yang habatus sauda belum ada begitu. Baik, ini saya cari Kongbab di minimarket kok susah ya Mbak. Tadi sudah disebutkan ya, di Alfamidi ada, kemudian di Superindo ada. Superindo juga ada, ya. Kemudian nanti juga kalau misalnya masih kesulitan, langsung aja klik Marifood Official Shop. Iya betul, di Shopee dan Tokopedia, di JDID juga ada, Blibli juga ada. Jadi kita sudah hampir di semua platform untuk e-commerce ada Kongbab begitu, Mbak. Oh, ini dari Yuda ternyata. Silakan Yuda, silakan kamu bisa lihat semua di marketplace ada ya Kongbab varian apa saja, dan itu lebih komplit sih ya. Kalau di pots kan kalau dalam takaran pots tidak semua minimarket ada ya Mbak Agatha ya, tapi kalau di online semuanya tersedia ya. Betul sekali. Baik, kita lagi ke Kristiana.61. Halo Mbak-mbak cantik semua. Iya, kalau Mbak cantik ya, kalau Mas mah ganteng. Saya setiap hari konsumsi Kongbab karena gula darah saya tinggi. Nah, kalau Kongbab tidak dicampur dengan nasi putih, apa baik juga ya Mbak? Thank you. Jadi tanpa dicampur dengan nasi putih. Iya. Jadi begini, kalau untuk Kongbab yang dicampur dengan beras putih begitu ya, itu dia akan menurunkan indeks glikemis. Nah, apalagi untuk Kongbab yang dimasak sendiri begitu, tentu saja bagus Mbak untuk kesehatan. Nah, untuk Kongbab yang dimasak sendiri ini, untuk cara memasaknya pun ada perbedaan sedikit Mbak. Jadi kalau Kongbab itu kan pada dasarnya memang dia berasal dari biji-bijian begitu ya. Jadi 10 macam biji-bijian ini dicampurkan. Nah, untuk cara memasaknya itu kita perlu rendam dulu dengan air panas. Jadi untuk takarannya 2 cup Kongbab atau sekitar 250 gram itu nanti direndam dengan air panas sebanyak 3,5 gelas atau kurang lebih 700 ml. Direndam selama 15 menit. Kemudian setelah itu dimasak seperti biasa di rice cooker. Nah, itu hasilnya akan sama seperti nasi biasa. Itu tanpa campuran beras putih ya Mbak ya? Betul sekali, tanpa campuran beras putih. Iya, jadi harus direndam dulu selama kurang lebih 15 menit. Karena kalau langsung dimasak itu ini ya, lembek banget ya. Tapi gimana untuk takaran air, itu apakah selera juga Mbak Agatha? Iya, kalau untuk takaran air memang selera, apalagi untuk Kongbab yang dicampurkan dengan beras putih ya. Kadang kan memang ada memang sifat beras yang berbeda-beda, jadi ada yang butuh air banyak, ada yang butuh air sedikit. Nah, itu disesuaikan aja dengan keadaan beras dan apa yang dimau ya. Jadi pengkonsumsinya memang lebih suka nasi yang lembek atau nasi yang lebih keras begitu. Jadi untuk takaran air bisa disesuaikan. Baik, kalau Santi suka yang agak keras, jadi lauknya bisa garingan gitu ya. Oh gitu, ayam goreng gitu ya Mbak ya? Gitu ya, sama sambal hijau, aduh lupa tetangga. Erik sekarang,
Erik, selamat siang. Hawanya dingin ya Mbak Santi, pengen bubur kongbab nih. Apakah ada resep-resep baru dari kongbab? Terus cara memasak kongbab itu, apa harus pakai magicom atau bisa ditanak dengan natural? Dan expirednya kongbab gimana ya Mbak? Terima kasih. Oke, ya. Jadi untuk cara memasak selain dengan rice cooker, bisa juga dimasak dengan apa seperti biasa ya Mbak ya. Jadi kalau Mm-mm. orang Jawa itu nyebutnya apa ya? Itu pakai dandang itu ya. Betul-betul. Di Ditaruh apa dulu itu ya. ya? Ya, Betul betul. sekali. Iya, jadi menanak nasi dengan dandang itu. Nah, itu bisa juga. Mhm. Jadi untuk prinsipnya sih sama seperti memasak beras putih begitu. Kongbab tidak perlu dicuci. Jadi yang dicuci hanya beras putihnya Beras. saja. Setelah siap beras putihnya, kemudian baru dicampurkan dengan kongbab. Begitu, Mbak Mhm. Santi. Kemudian Iya, untuk expired date-nya, untuk kongbab ini karena dia memang kering ya, untuk ED-nya 2 tahun, Mbak Santi. 2 tahun ya. Nah, Ya. sebelum nanti kita menjawab apakah bisa dibikin bubur, apakah harus disimpan di tempat khusus atau seperti apa, Mbak Agatha, agar lebih awet atau memang 2 tahun itu expired date-nya? Ya, untuk cara penyimpanannya, karena ini seperti beras ya, jadi memang Mhm. harus disimpan di tempat yang kering gitu. Jadi disamakan saja untuk cara penyimpanan beras putih gitu, Mas Santi. Oke, baik. Nah, ini yang penting itu kalau beras itu belum hancur gitu ya, masih bisa itu Iya. dikonsumsi. Nah, untuk pembuatan tadi bubur kongbab bisa tidak atau ada resep-resep baru yang bisa dilihat biar terinspirasi cara memasak kongbab, ya gitu. Nah, untuk bubur kongbab ini karena kalau kita biasanya bikin bubur itu kan airnya harus banyak gitu ya dari beras Banyak. putih gitu ya. Mhm. Ini sama saja untuk membuat bubur kongbab. Saya juga pernah Mbak ini pengalaman pribadi nih bikin Oh, bubur-bubur Manado itu cuman pakai heeh. kongbab. Nah, Oh, itu ya ya memang ya ya. airnya memang lebih harus lebih banyak begitu ya Mhm. untuk membuat buburnya dan juga jangan lupa diaduk terus begitu. Nah, untuk resep-resep yang menggunakan kongbab bisa dicek di Cookpad atau di Instagramnya kongbab. Di kongbab.id ya di situ ya. Betul Ada sekali. kreatif resep-resep dan mungkin kalau memang sudah bikin ada kreatif baru bisa di-upload juga ya di Iya, Instagramnya bisa Kongbab. disampaikan. Jadi kalau Mm-mm. semisalnya para pendengar ini bereksperimen di rumah nih, bikin Mhm. sajian apa yang menggunakan kongbab, bisa dikirim ke kami, kemudian nanti Ya, bisa kami posting di Instagram, begitu. betul. Nah, sudah belum follow Instagramnya Kongbab di Harus kongbab.id ya? follow dulu ya. Harus follow. Dan di situ ada beberapa informasi yang sangat menarik ya, ketika ada promo-promo, kemudian juga ada produk-produk baru yang langsung disampaikan oleh Kongbab. Ya, kita ke Zahid sekarang. Apakah kongbab harus dimasak dengan beras? Gimana kalau dimasak dengan singkong atau ketela bisa tidak? Kemudian cara memasak kongbab yang tepat dan cepat itu bagaimana ya? Tadi sudah ya, tapi nggak apa-apa. Ini bisa nggak dicampur singkong atau ketela katanya? Wah, ini kalau singkong atau ketela, saya pribadi sih belum pernah nyoba, Mbak. Hmm, Cuman mungkin setelah getuk kongbabnya ya. jadi begitu ya. Nah, bikin Atau getuk mungkin kongbab. nah itu dia mungkin bisa dicampurkan kalau Mm-mm. jadi kongbab ini kan pada dasarnya memang dia seperti beras jadi Ya. kalau beras jadi itu dicampurkan dengan ketela bisa kongbab juga bisa begitu Mbak. Mhm. Baik, ini ada Kunardi 4559. Makan nasi kongbab terasa kenyang terus. Oh, ini testimoni ya. Sebastian Sebastian Ngari.pay beralih dari nasi ke kongbab. Oke, thank you. Kemudian ada nih eh apa nih? Oh, yang best seller dari kongbab produk varian apa ya? Pertanyaan dari Dewaps. Silakan, Mbak. Oke, untuk best sellernya dari kongbab ini kita masih di varian original jadi yang kemasan warna oranye ini ya. Orange. Nah, Mm-mm. yang ini. Ya, ini terdiri dari 10 macam biji-bijian. Jadi dari awal kita launching memang kita launching yang original dulu.
Jadi mungkin lebih banyak dikenal yang original juga. Nah, ini cocok banget buat dikonsumsi sehari-hari begitu, Mbak. Jadi kalau orang yang baru nyoba, biasanya dia akan coba yang original ini dulu. Iya, itu ya. Nah, untuk yang dulu kan ini kan terdiri dari biji-bijian begitu Mbak Agatha. Nah, apakah untuk biasanya yang asam urat itu kan agak sedikit menghindari itu. Nah, bagaimana ini Mbak untuk dikonsumsi oleh mereka yang memang sudah ada asam urat atau penderita asam urat? Apakah safe atau harus konsultasi dengan dokter? Oke, untuk penderita asam urat begitu ya Mbak. Kongbap ini kan memang terdiri dari biji-bijian, cuman ada orang yang memang alergi atau alergen terhadap salah satu bijian dari yang terkandung di kongbap tersebut. Nah, itu memang harus dikonsultasikan ke dokter. Jadi memang kalau misalnya ada alergi terhadap salah satu bijian, misalnya kacang hijau ataupun jagung atau yang lain, nah itu bisa dikonsultasikan ke dokter karena memang pada dasarnya mereka single grain-nya saja mereka sudah alergi begitu. Jadi takutnya nanti terjadi alergi juga saat mengkonsumsi. Ya, jadi ini penting ya kalau memang Anda sudah memiliki asam urat dan Anda mengetahui kondisi tubuh Anda, untuk mengkonsumsi sesuatu itu memang harus konsultasi langsung ke dokter. Ada Edwina Biresta, ada promo-promo apa di swalayan dan e-commerce Mbak dari Kongbap? Nah, ini pasti yang ditanyain promo ini Mbak ya. Aduh, nggak cowok nggak cewek ya kalau belanja tanyanya promo dan diskon ya. Kalau promo suka ya. Oke. Oke, kalau untuk promo di outlet offline, kebetulan bulan ini kita masih belum ada promo begitu ya Mbak ya. Tapi untuk di toko online kita akan lebih sering untuk promo-promo begitu. Kemudian juga ada paket-paket hemat yang sudah tersedia di e-commerce seperti di Shopee dan Tokopedia. Nah, itu bisa dicek aja di Marifood Official Shop gitu Mbak Santi. Ya, Marifood Official Shop. Silakan saja Anda bisa berkunjung ke sana untuk bisa melihat-lihat seperti apa produk-produk dan juga mungkin promo-promo tadi yang disampaikan oleh Mbak Agatha ya. Nah, Mbak Agatha biasanya kan Marimas ini membuka kesempatan ya untuk Apminia dan juga masyarakat untuk bisa belajar atau beredukasi di sana dengan kunjungan factory outlet ya. Nah, apakah di masa pandemi ini tetap dilakukan dengan protokol kesehatan tersendiri dan jumlah tertentu atau sama sekali ditiadakan, Mbak Agatha? Oke, untuk sementara ini, jadi selama masa pandemi yang waktu itu diawali dari bulan Maret atau Februari itu ya, Maret awal ya Mbak ya, di tahun betul. 2020. Memang kami menghentikan sementara untuk aktivitas factory tour atau factory outlet begitu ya. Karena apa? Karena memang harus dibutuhkan protokol kesehatan yang ketat, apalagi saat memasuki pabrik begitu ya. Nah, untuk di tahun 2021 ini, untuk sementara kita masih tutup juga karena memang keadaannya belum memungkinkan. Cuman kita sedang mendiskusikan dengan tim untuk mengadakan virtual begitu ya. Jadi virtual nanti, betul sekali. Jadi nanti mungkin bisa kita share setelah kita siap untuk dikunjungi kembali ke pabrik kami begitu. Iya. Iya, apalagi saat ini sedang ada PSBB lagi ya, kembali sampai nanti di akhir Januari 2021. Dari Ibu Dewi, pagi saya Ibu Dewi mau tanya, biasanya kalau masak nasi takaran berasnya saya kasih 3 cup beras plus 1 saset kongbap. Apakah presentasi glikemi gulanya tetap berkurang walau tidak sesuai anjuran pakai dari apa yang sudah disampaikan oleh sasetan di kongbap atau seperti apa Mbak? Jadi kalau tadi Mbak Agatha menyampaikan 1 cup 1 saset ya. Nah ini Ibu Dewi 3 cup baru 1 saset. Oke, jadi untuk perbandingan dari pemakaian kongbap itu sendiri sesuai takaran jadi 1:10. Semisal kita memasukkan 250 gram beras putih,
maka kongbabnya harusnya 25 gram. Nah, itu Ya. nanti akan diperoleh indeks glikemik seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Dari indeks glikemik nasi putih sekitar 90, dia akan turun ke 60. Nah, apabila di luar takaran tersebut, dimungkinkan bisa terjadi kenaikan indeks glikemik yang tidak sesuai yang saya sebutkan tadi, Mbak Santi. Karena memang pada takaran atau aturannya kita 1:10, begitu. Jadi kalau yang sudah disampaikan di saset itu cara memasak kongbab itu sudah diukur Ibu Bu Dewi. Jadi takaran 1:10 berarti 1 cup 1 saset itu sudah akan menghasilkan tadi kadar gula ya atau indeks glikemiknya akan turun sampai dengan 60 yang waktu itu dari 100 sampai 90. Begitu Ibu. Ya, jadi mungkin kalau 3 cup berarti 3 saset Mbak Agatha ya. Ini kan keluarganya banyak misalnya gitu ya. Jadi kalau biasanya Mbak, 1 cup itu dia 125 gram ya. Jadi kalau 2 cup itu 250. Nah, 2 cup 250 itu kongbabnya hanya 1 saset begitu Mbak. Jadi kalau mau masak 4 cup itu kongbabnya baru 2. Iya, betul kan. Iya, jadi kalau keluarga besar memang tidak bisa 1 cup ya. Iya, kalau betul. Ibu sudah menyampaikan seperti itu Ibu Dewi, mudah-mudahan sudah cukup menjawab ya. Dan itu akan mendapatkan khasiat yang sama sesuai yang sudah disampaikan oleh aturan pakai atau aturan masaknya kongbab di saset yang sudah ada. David, selamat pagi Bu. Kongbab ada kemasan kiloan kah semuanya? Bisa dicampur beras merah atau tidak atau beras ketan? Bisa untuk empasi atau enggak? Oh ya. Ini tadi kalau ini campuran beras putih. Nah ini kalau dicampur dengan beras merah atau beras ketan itu bisa atau tidak? Iya. Bisa sekali Mbak Santi jawabannya. Jadi selain dicampurkan dengan beras putih, kongbab itu bisa dicampurkan juga dengan beras coklat, beras merah, beras hitam, ataupun beras ketan. Bahkan untuk resep terbaru yang sudah ada di Instagram kongbab itu dicampurkan dengan ketan ya. Jadi kita ada resep di situ beras ketan dicampur dengan kongbab. Jadi nanti bisa dicek aja di Instagram kongbab.id, di situ ada resepnya. Ya, untuk kemasan kiloan hanya di varian original dan chia seed quinoa ya Mbak ya? Chia seed quinoa, iya betul Mbak Santi. Dalam bentuk pots ya, jadi habis dipakai atau habis diambil itu bisa keket lagi ya, jadi nggak perlu dipindah lagi ke tempat yang lain ya. Dan untuk empasi bisa tadi ya kita awal sudah ngobrolin ya bagaimana bayi ini penting kalau sudah ada tambahan makanan dicampurkan dengan yang varian chia seed quinoa karena mengandung omega 3 yang sangat bagus. Oke, Mas David, selamat ya mengkonsumsi kongbab bersama keluarga karena ini adalah pilihan terbaik untuk keluarga Anda yang dikonsumsi setiap hari dan bagus juga untuk pertumbuhan otak sang anak gitu ya. Faila_Suha. Apakah kongbab aman buat orang yang punya asam lambung, Mbak? Kandungan kongbab yang original itu apa saja bisa disebutkan, Mbak? Minta tolong, terima kasih. Ini yang punya asam lambung katanya Mbak Agatha. Iya. Jadi kongbab ini memang cocok dikonsumsi untuk segala usia, mulai dari anak yang sudah mulai bisa konsumsi makanan atau MPASI itu tadi, sampai dengan orang tua yang memang masih bisa untuk mengkonsumsi dengan tekstur bubur begitu. Nah, untuk kandungan-kandungan yang ada di kongbab ini sendiri, dia mengandung biji-bijian begitu ya. Jadi kalau untuk asam lambung sejauh ini masih aman, tidak ada kendala apapun untuk penderita asam lambung. Kemudian juga untuk kongbab yang tadi yang ditanyain yang original begitu ya Mbak ya? Iya, isinya apa aja? Kandungannya, iya itu ada berbagai macam biji-bijian yang ada di situ. Kurang lebihnya ada beras merah, kemudian beras hitam, beras ketan, kemudian millet, jagung. Kemudian ada wijen juga begitu. Jadi memang banyak sekali di situ biji-bijian yang mengandung serat tinggi dan juga bermanfaat buat tubuh kita. Iya, itu tadi ya. Dan karena mengandung serat tinggi maka bagus untuk pencernaan, terutama tadi yang mengeluhkan soal asam lambung ya. And then juga
kenyang lebih lama, jadi tidak suka Nah, itu makan yang penting. lagi, itu yang penting ya. Dan itu akan membuat kerja lambung tidak terlalu keras karena tidak mengunyah terus ya, tetapi ada jeda waktu yang sangat cukup panjang. Ada selain dicampur dengan nasi, alternatif masakan apa yang bisa dibuat dari bahan kongbap? Tadi sudah disebutkan juga ya. Kemungkinan masih bisa dengan ketan, beras merah dan lain sebagainya ya, dari Saud_si_junta. And then berikutnya dari Sandra, mau tanya kalau dikonsumsi bayi itu idealnya bayi umur berapa ya Mbak untuk mengkonsumsi, dan varian apa yang cocok untuk anak saya yang baru saja lahir, kemudian juga ini masih dalam umur sekitar 6,5 sampai 7 bulan. Masih ASI ya berarti. Silakan Mbak. Oke, jadi kalau dari anak mulai bisa MPASI itu kan setelah 6 bulan begitu ya. Itu pun biasanya anak setelah lepas dari ASI itu mulai MPASI dia tidak langsung makan ASI. Jadi memang ada tahapan-tahapan tertentu. Misalnya dia harus konsumsi buah dulu atau harus konsumsi bubur susu dulu. Jadi memang tidak harus langsung konsumsi nasi. Nah, kalau biasanya sih dari customer-customer yang sudah mulai bisa konsumsi itu sekitar bayi umur 1 tahun begitu ya. Tapi tidak memungkiri juga bayi yang berumur masih 9 bulan dia sudah dibiasakan makan nasi, makan bubur, maaf. Itu bisa dibikin MPASI. Jadi kongbapnya dibikin MPASI, dibikin bubur, itu bisa untuk konsumsi anak umur 9 bulan juga. Begitu. Nah, untuk saran dari kami begitu Mbak Santi. Jadi untuk yang untuk anak-anak ini bisa konsumsi kongbap yang chia seed dan quinoa begitu, karena memang omega 3-nya tinggi dan bagus buat pertumbuhan anak. Iya, itu tadi ya Ibu Sandra, mudah-mudahan ini sudah menjadi salah satu referensi Anda bagaimana mengawal tumbuh kembang anak dengan menggunakan nasi kongbap, terutama varian yang chia seed quinoa ya. Tadi dibikin tim, kemudian dibikin bubur, ditambah dengan sayur itu bisa juga ya. Jadi kalau membayangkan bubur Manado ya Mbak ya, yang ada sayurnya itu ya, itu sehat banget ya, sehat banget ya. Ya, ada masa.ara.bio. Nasi kongbap dibikin arem-arem, isinya rempolati, enak banget loh. Wow, ini sudah ya testimoni juga. Oke, dan ini dari apa nih? Dari siapa lagi? Oh, mau dong kongbapnya Kak. Silakan, bisa dapatkan kongbap di mana saja Mbak Agatha untuk bisa membeli kongbap ini? Iya, untuk membeli kongbap ini bisa didapatkan di Superindo, kemudian di Alfamidi, kemudian di outlet-outlet supermarket atau minimarket lokal terdekat dari Anda. Jadi untuk distribusi kongbap ini sendiri juga sudah hampir merata Mbak, terutama di Pulau Jawa. Kemudian kalau masih susah carinya, nggak usah khawatir, langsung buka aja e-commerce, Shopee atau Tokopedia ataupun yang lain. Kemudian cari Marifood Official Shop begitu. Kemudian cari saja kongbap di situ. Nah, itu pasti selalu tersedia. Tinggal klik aja, nanti kurir datang ke rumah. Begitu Mbak Santi. Oh, itu ya. Jadi ini mengoptimalkan juga masa-masa pandemi ini dan juga PSBB yang Anda tidak bisa kemana-mana atau memang ada regulasi yang harus Anda taati. Silakan saja buka handphone Anda, searching saja di marketplace, semua ada ya untuk kongbap ini. Anda bisa masuk saja ke Marifood Marifood Official Shop. Oke, Marifood Official Shop, dan silahkan bisa pilih. Jadi di situ banyak sekali ya Mbak produk-produk Marifood ya. Iya, betul sekali. Selain kongbap juga banyak banget produk Marifood di situ. Jadi selain beli kongbap nanti bisa juga beli-beli yang lain begitu ya Mbak, belanja. Jadi nggak perlu repot-repot ke supermarket lagi. Nah itu di Marifood Official Shop, silakan Anda pilih, datang deh belanjaan ke rumah Anda ya. Dan yang pasti ini ada ya promo-promo paket yang ada di sana ya, dan silakan Anda harus searching di situ dan silakan follow juga kongbap.id, informasi-informasi aktual seputar kongbap ini bisa Anda dapatkan. Nah Mbak Agatha, kapan nih ada yang nanya, kongbap
melaksanakan kompetisi lagi untuk varian-varian masakan yang dihasilkan dari kongbab, campuran kongbab. Oke. Tunggu Nah, saja ini tanggal juga mainnya. ini banyak sekali yang usul seperti ini nih Mbak Santi. Jadi Mm-mm, mungkin mm-mm. ibu-ibu ini udah pada nyimpen resep begitu ya. Jadi nanti kalau Iya, misalnya kita adakan challenge dibuka atau lomba kompetisi, challenge ya. nah itu dia langsung bisa share resepnya di Kongbab begitu ya. Jadi nanti tunggu Mm-mm. aja tanggal mainnya. Iya, iya, betul, betul. Nah, ini mungkin nanti ulang tahun Kongbab gitu ya. Jadi tunggu aja. Resepnya disimpan dulu aja, dikonsumsi sendiri dulu ya. Nanti bisa dimunculkan. Tapi kalau kita memang ada varian atau kreativitas tersendiri, boleh ya. Silahkan bisa diupload di kongbab.id. Dan siapa Bisa, tahu bisa. itu bisa memberikan solusi juga kepada yang lain selain masak nasi, kemudian tadi nasi itu bisa di nasi goreng, nasi tumpeng, nasi kebuli gitu ya Mbak, macam-macam Nasi ya. kuning, nasi uduk juga bisa. Mm-mm, mm-mm. Dan ini tadi ditegaskan oleh Mbak Gata bahwa tidak merubah rasa nasi. Jadi Betul kita sekali. seperti makan nasi putih biasa, begitu ya. Tapi ini lebih sehat. Nah, ini ada pertanyaan dari Farel. Kayaknya dia baru masuk saja ini, belum tahu dari awal nih. Dari 085727 sekian sekian sekian. Saya Farel. Saya mau bertanya, hal apa yang membuat kita harus mengkonsumsi kongbab ya, Mbak? Oh, gitu. Kenapa harus konsumsi kongbab? Kata Farel begitu. Silakan Mbak Agatha. Oke, jadi kenapa sih kita harus konsumsi kongbab gitu ya? Padahal Mhm, kan makan nasi putih aja udah enak gitu kan? mhm. Nah, siapa sih orang yang nggak mau hidup sehat gitu ya Mbak? Nah, Iya. selain betul, selain makan enak, kita juga harus sehat. Nah, kongbab ini tidak berubah rasa nasi. Jadi memang selain tetap enak begitu, kita juga Mhm, dapat sehatnya. Nah, untuk orang-orang terutama yang menghindari gula begitu, ini cocok sekali. Kemudian untuk orang yang diet itu juga cocok sekali karena membuat kita kenyang lebih lama. Nah, selain itu mhm. kongbab juga memiliki serat yang tinggi gitu ya. Jadi memang bagus sekali untuk pencernaan. Jadi itulah kenapa kita harus konsumsi kongbab gitu. Tiap Ya, hari harus konsumsi kongbab biar kita juga makan enak tapi sehat. Begitu Mbak Santi. tuh. Jadi itu Farel. Kenapa harus mengkonsumsi kongbab? Tadi sudah disampaikan Mbak Agatha ya. Kita tetap mengkonsumsi nasi putih karena kita agak susah ya move on dari nasi putih. Nah, Kayak pacar doang ya. Nah, tapi kita bisa mengkonsumsinya lebih sehat karena tadi kalau sudah dicampur dengan kongbab, maka indeks glikemiknya akan menurun setara dengan nasi merah atau beras merah. Begitu ya. Baik, iya betul sekali. Mbak Agatha kita kalau ngobrol nggak terasa ya, tapi kayaknya tadi ini Oh bakal iya, lama nih, mau ngomongin apa gitu ya. Tapi ternyata tiba-tiba kita harus selesai dan tim dari redaksi sudah memberikan kode untuk di cut off, sudah selesai oh waktunya, gitu ya. time over begitu ya. Mbak Oke. silakan, apa yang mau disampaikan oleh Mbak Agatha untuk perbincangan kita di akhir spesial talk bersama Kongbab ini? Oke. Jadi untuk para pendengar di sini saat ini kita memang masih masa pandemi, kita harus jaga kesehatan begitu ya. Nah, untuk jaga kesehatan aja itu tidak cukup. Kita juga perlu meningkatkan imun tubuh kita. Nah, selain mengkonsumsi dengan vitamin atau obat-obatan, kita juga perlu mengkonsumsi kongbab. Kenapa kita harus konsumsi kongbab? Karena di dalam kongbab itu terdiri dari berbagai macam biji-bijian, yang dimana biji-bijian tersebut mengandung antioksidan tinggi yang dapat Mhm. menambah imun tubuh kita di saat pandemi ini. Jadi itu memang sangat bagus sekali. Nah, untuk orang-orang yang tetap pengen sehat, tapi tetap makan enak, jangan lupa selalu konsumsi kongbab. Begitu, Mas Santi. Oke, jangan lupa untuk Anda bisa kunjungi Marifood Official Shop karena di situ ada lengkap sekali dari beberapa Iya, takaran kemasan, kemudian juga variannya ya Mbak ya, ada 3 varian dari iya. Kongbab, original, siasit quinoa dan juga habatus sauda. Mudah-mudahan Betul. Anda
terus bisa menyadari bahwa konsumsi yang terpenting itu adalah dari asupan makanan, dan ini Kongbap memberikan solusi buat Anda. Di samping juga kaya dengan antioksidan, ada juga serat tinggi ya, jadi itu bisa lebih sehat lagi untuk dikonsumsi. Mbak Agatha, thank you banget untuk waktunya. Bulan depan kita akan ngobrol lagi. Ada apa dengan Kongbap? Barangkali sudah mulai challenge. Tunggu saja ya. Jangan kemana-mana, terus bersama dengan Up Radio. Sukses selalu Mbak Agatha, thank you banget. Selamat siang. Terima kasih Mbak Santi, terima kasih semua. Baik, dan kita akan berikan 3 hadiah ya untuk yang bergabung hari ini. Ada Ibu Sandra yang anaknya sudah mulai tumbuh, silahkan bisa dikonsumsi ya, Chiaseed Quinoa untuk campuran MPASI putra Anda. Kemudian tadi ya, Farel masih penasaran kenapa sih harus pilih Kongbap. Nah, kita kasih Kongbap deh, biar kamu tahu. Tak kenal maka tak sayang. Sekarang kenali dulu Kongbap, nanti kamu akan sayang ya. Dan satu lagi siapa Mbak, kita berikan kepada yang di Instagram Live ya, nanti bisa DM langsung ke kongbap.id. Kita berikan kepada tadi yang sudah memberikan pantun. Ada pantun diberikan dari siapa tadi ya? Yang negeri Indonesia dan lain sebagainya. Ini kalau tidak salah namanya adalah sudah ke atas banget. Siapa tadi? Oh, Farel's Q ya. Oke. Farel's Q silahkan DM ke Kongbap langsung ya untuk bisa koordinasi, dan untuk hadiah nanti akan kita koordinasikan juga. Terima kasih. Sukses selalu. Sampai ketemu. Saya Santi Rosalia. Sukses untuk Anda. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio. Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM. Up Radio, the Meaning Station.